Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan secara daring atau online. Sebelumnya izin kepada Ibu dosen, kami dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri Abdul Syukur, Karisma Nur Afni Soleha, Muammar Kadafi, dan Mutia Rahma dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yang berjudul konsep akreditasi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada berbagai macam pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian akreditasi, yang kedua tujuan akreditasi, yang ketiga fungsi akreditasi, dan yang keempat pelaksanaan akreditasi, yang kelima komponen akreditasi, dan yang keenam jenjang dalam akreditasi. Oke, selanjutnya. Oke, tadi pembahasan ini yaitu pembahasan yang pertama, pengertian akreditasi. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 1 ayat 22 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Secara terminologi, akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Akreditasi dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan mutu dalam bidang pendidikan. Sebagai tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas yang mencakup seluruh aspek pendidikan, baik berupa ilmu pengetahuan, administrasi, maupun tenaga pendidik dan kependidikan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari akreditasi. Tujuan dari akreditasi madrasah ialah untuk memperoleh gambaran keadaan dan kinerja madrasah guna menentukan tingkat kelayakan suatu madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan. Akreditasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Di sini ada 3 bagian, yaitu yang pertama 3 bagian tujuan akreditasi. Yang pertama ada tujuan akreditasi secara umum, dan yang kedua ada tujuan akreditasi dalam buku pedoman akreditasi madrasah swasta, dan yang ketiga ada tujuan kegiatan sistem akreditasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muammar Kadafi. Ya baik, saya lanjut dari pembahasan Abdul Syukur sampaikan. Selanjutnya ini adalah ada fungsi akreditasi. Akreditasi memiliki fungsi berdasarkan tulisan. Akreditasi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan masyarakat atau quality assurance. Maksudnya adalah agar masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan madrasah sehingga terhindar dari praktik tidak bertanggung jawab. Yang kedua ada pengendalian atau quality control. Maksudnya adalah agar
agar madrasah mengetahui kelemahan dan kekuatan yang punya, sehingga merencanakan pengembangan produk atau quality improvement, maksudnya agar mempertahankan kualitas memenuhi kekurangan yang ada. Ya, syaratnya pelaksanaan akreditasi. Yang pertama, tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kepada satuan pendidikan. Itu ada kepala madrasah, tenaga pendidik, dan kependidikan yang tidak sekurang-kurangnya guru setiap kelas, guru untuk mata pelajaran bagi madrasah. C. Sekurang-kurangnya siswa 10 orang setiap tingkatan. D. Kurikulum yang ditetapkan. E. Uang lingkup. F. Buku pelajaran, peralatan, dan media pendidikan yang diperlukan. Yang D. Sumber dana tetap. Ini ada persyaratan pelaksanaan akreditasi. Penyelenggaraan pendidikan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Adapun penyelenggaraan pendidikan dari masyarakat harus berbentuk yayasan atau organisasi sosial yang berbadan hukum, telah memiliki piagam terdaftar atau internasional. Penyelenggaraan berdasar dari instansi yang berwenang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dari Selanjutnya, komponen akreditasi. Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan utama yang mengatur tentang standar minimal yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sekolah oleh segenap penyelenggara sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah. Perlu secara sesama melakukan peninjauan kembali kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Komponen-komponen yang harus dievaluasi atau dinilai dalam akreditasi sekolah meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan, dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Yang pertama, standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kedua, standar proses. Proses pembelajaran satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Ketiga, standar kompetensi lulusan. Digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan siswa dari satuan pendidikan. Keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi perabot,
peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 6. Standar pengelolaan. Pengelolaan standar pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. 7. Standar pembiayaan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 8. Standar penilaian. Penilaian pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidik, oleh pemerintah, dan kelulusan. Evaluasi merupakan satu upaya meningkatkan kualitas. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Karisma. Selanjutnya, adapun penerapan akreditasi di madrasah yang meliputi 8 komponen dalam Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, standar isi pendidikan menengah. Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Yang kedua, standar proses pendidikan menengah. Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan pendidikan menengah dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016. 4. Standar pendidik dan kependidikan Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Yang kelima, standar sarana dan prasarana dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Yang keenam, standar pengelolaan dalam Permendiknas nomor 19 tahun 2007. Nomor 7, standar pembiayaan dalam Permendiknas nomor 69 tahun 2009, dan yang ke-8, standar penilaian dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Selanjutnya, jenjang akreditasi. Yang pertama, peringkat atau jenjang akreditasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2017 tentang kriteria dan perangkat akreditasi mulai tahun 2017. Yang kedua, ketentuan waktu peringkat akreditasi, yaitu peringkat akreditasi madrasah berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya. Madrasah diwajibkan permohonan akreditasi ulang sebelum 6 bulan masa berlakunya peringkat akreditasi berakhir. Yang ketiga, penentuan peringkat akreditasi sekolah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang akreditasi sekolah pasal 16 dan pasal 17, penentuan peringkat akreditasi sekolah. Berikutnya, prinsip-prinsip akreditasi. Yang pertama, objektif, yaitu akreditasi sekolah atau madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditujukan oleh suatu sekolah atau madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian, ini berbagai aspek terkait dengan kelayakan diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya, untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan, maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria yang ditetapkan. Yang kedua, komprehensif. Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja, tetapi meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Yang ketiga, adil. Pelaksanaan akreditasi semua sekolah atau madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan sekolah atau madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah atau madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah atau madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil atau tidak diskriminatif. Yang keempat, transparan, yaitu data dan informasi yang berkaitan dalam
pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah seperti kriteria mekanisme kerja, jadwal, serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya. Dan yang kelima, akuntabilitas, yaitu pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik sisi penilaian ataupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti silakan ditanyakan setelah ditonton video dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh.